Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen proyek kelas 6A akan membawakan materi mengenai aspek hukum dan pembangunan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Abiyunurte, NIM 2016 103 403 11210. Yang kedua ada Erbi Muhammad Hashim Fajri, NIM 2016 103 403 11228. Yang ketiga ada Wiku Darmawan Wibisono, NIM 2018 103 403 11008. Yang keempat saya Ariasta Chairunisa 2018 103 403 11039. Yang kelima ada Ibrahim Faisal W, NIM 2018 103 403 11124. Adapun daftar pembahasan atau subbab yang akan kami bahas di dalam materi kali ini adalah yang pertama aspek hukum dalam pembangunan, yang kedua prioritas pembangunan nasional, dan yang ketiga adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang pertama, aspek hukum dalam pembangunan. Aspek hukum pelaksanaan jasa konstruksi. Jadi di dalam pelaksanaan jasa konstruksi terdapat 4 aspek hukum. Yang pertama yaitu keperdataan, administrasi negara, ketenagakerjaan, dan pidana. Keperdataan menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak perjanjian jasa konstruksi yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Administrasi negara menyangkut tatanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. Ketenagakerjaan menyangkut tentang aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi. Yang keempat, pidana menyangkut tentang tidak adanya sesuatu unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana. Hukum kontrak konstruksi berupa hukum perikatan. Diatur di dalam pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Adapun isi dari pasal 1233 KUH Perdata yaitu mengenai tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian persetujuan dan undang-undang. Lalu ada pasal 1338 yang membahas mengenai asas kebebasan dalam hukum kontrak konstruksi. Inti dari pasal tersebut adalah segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya adalah syarat sah perjanjian. Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang diperkenankan. Selanjutnya, dasar pembuatan perjanjian kerja. Diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak dalam jasa konstruksi harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan syarat objektif itu dapat ditentukan dari dasar pembuatan perjanjian kerja. Untuk ayat pertama dan ayat kedua itu merupakan syarat subjektif dan ayat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Jadi syarat sah perjanjian kerja dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif yang isinya berdasarkan dasar perjanjian kerja yang telah disebutkan sebelumnya. Implikasi hukum ketika syarat subjektif tidak terpenuhi ialah perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sedangkan untuk implikasi hukum ketika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja menjadi batal demi hukum. Saya Wiku Darmawan Wibisono, NIM 2018 1034 0311 008 akan menjelaskan tentang kontrak kerja konstruksi dan undang-undang dalam jasa konstruksi.
Yang pertama, kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang memuat persetujuan bersama secara sukarela antara pihak pertama dan pihak kedua. Contohnya, pihak pertama berjanji memberikan jasa dan menyediakan material bagi pihak kedua. Dan begitu juga pihak kedua berjanji membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa dan material yang digunakan. Cakupan uraian kontrak kerja konstruksi. Yang pertama, para pihak yang terkait. Yang kedua, isi atau rumusan pekerjaan yang mencakup seluruh pekerjaan mulai dari awal sampai akhir. Yang ketiga, jangka pertanggungan dan atau pemeliharaan. Yang keempat, tenaga ahli. Yang kelima, hak dan kewajiban, entah itu sebagai para pihaknya atau tenaga ahlinya. Yang keenam, tata cara pembayaran. Yang ketujuh, cedera janji. Yang kedelapan, penyelesaian tentang perselisihan. Yang kesembilan, pemutusan kontrak kerja konstruksi. Yang 10, keadaan pemaksa. Yang 11, tidak memenuhi kualitas dan kegagalan bangunan. Yang ke-12, perlindungan tenaga kerja. Yang ke-13, perlindungan aspek lingkungan. Formulasi rumusan pekerjaan yaitu mencakup jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan, yang dimana juga batasan waktu pelaksanaan. Sebagai yang tertulis berikut, yaitu adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. Rincian dari lingkup kerja. Yang pertama, volume pekerjaan, yaitu besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi. Yang ketiga, persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa. Yang keempat, pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan, antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Yang kelima, laporan hasil pekerjaan konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Selanjutnya yang harus ada pada kontrak konstruksi. Yang pertama, pasal yang melindungi pemilik. Yang kedua, memberikan keleluasaan kepada pemilik untuk dapat meyakini tercapainya sasaran proyek tanpa mencampuri tanggung jawab kontraktor, pengawasan, dan pemantauan selama proyek, laporan berkala. Yang ketiga, pasal yang memperhatikan hak kontraktor. Yang keempat, penjabaran yang jelas tentang segala sesuatu yang diyakini pemilik. Contohnya definisi lingkup kerja, spesifikasi materi, dan peralatan. Bentuk kontrak konstruksi. Yang pertama, aspek perhitungan biaya dibagi menjadi dua, yaitu fixed lump sum service, yaitu volume pekerjaan dalam kontrak tidak boleh diukur ulang. Jadi perhitungan biayanya sudah matang dan tidak bisa diubah. Unit price, volume pekerjaan dalam kontrak merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Jadi sebelum tercapainya fixed lump sum service, ada yang namanya unit price yang harus dibentuk dulu. Yang kedua, aspek perhitungan jasa. Biaya tanpa jasa yang pertama. Cost without fee. Penyedia jasa hanya dibayar biaya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan jasa. Lalu ada biaya tambahan jasa atau cost plus fee. Penyedia jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biayanya, misalnya 10% dari seluruh biayanya yang dibayar. Biaya ditambah jasa pasti, cost plus fixed fee, pada dasarnya sama seperti kontrak CPF. Perbedaannya dalam jumlah imbalan atau fee-nya untuk penyedia jasa. Dalam kontrak CPF, besar imbalan atau jasa penyedia jasa bervariasi tergantung dari besar biaya, sedangkan dalam kontrak CPFF,
Jumlah imbalan atau jasa penyedia jasa sudah ditetapkan sejak awal dalam jumlah yang pasti dan tetap atau fixed fee, walaupun biaya berubah. Yang ketiga, aspek cara pembayaran. Ini ada dua. Pra-pendanaan penuh dari jasa atau contractors full pre-finance. Penyedia jasa harus mendanai terlebih dahulu atau dibayar di awal sebelum pengerjaan. Yang kedua, retention money, itu juga ada dalam sistem yang kedua. Jadi kita membayar 95% di awal, DP di awal, yang 5% akan kita tahan dulu untuk melihat hasil dari pekerjaan tersebut. Apabila ada cacat atau kurang memenuhi persyaratan, maka akan dibenahi dahulu sebelum dibayar full 100%. Yang keempat, ada aspek pembagian tugas. Ada rancang bangun, ada EPC, ada BOT atau BLT, dan yang poin keempat ada swakelola. Rancang bangun adalah penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perancangan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakannya dalam satu kontrak konstruksi. Terus EPC adalah kontrak ini merupakan bentuk kontrak rancang bangun yang dimaksudkan untuk pembangunan pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi, dan petrokimia. Jadi yang berkaitan langsung dengan hal yang vital. Ya, selanjutnya ada BOT, merupakan pola kerjasama antara pemilik tanah atau lahan yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi suatu fasilitas untuk jalan tol, perdagangan, dan lain-lain. Yang terakhir, swakelola, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan undang-undang dalam jasa konstruksi. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Undang-undang jasa konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Peraturan perundang-undangan dalam jasa konstruksi ini adalah contoh-contoh undang-undang yang menyangkut jasa konstruksi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang nomor kedua adalah PP nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Yang ketiga adalah PP nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang nomor tiga adalah PP nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Yang kelima ada Kepres RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keenam ada Kepmen KIM Praswil nomor 339 /KPTS/M/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi oleh instansi pemerintah. Selanjutnya ada Surat Edaran Menteri PU nomor 8/SE/6 tahun 2006 perihal pengadaan jasa konstruksi untuk instansi pemerintah tahun anggaran 2006. Selanjutnya ada Peraturan Menteri PU nomor 50/PRT/1991 tentang perizinan perwakilan perusahaan jasa konstruksi asing. Kita akan membahas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi pertimbangan. Poin A nih dari pertimbangannya yang UU nomor 2 tahun 2017, pertimbangannya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung
atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Yang poin C, penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Di poin D ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang poin E, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang jasa konstruksi. Dasar hukumnya untuk pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permasalahan hukum dalam jasa konstruksi. Ada 3 aspek hukum yang terlibat dalam jasa konstruksi. Yang ke-1 ada aspek hukum perdata, yaitu wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang kedua ada aspek hukum pidana. Ada 2 jenis pasal yang terlibat dalam aspek hukum pidana, yaitu pasal 378 KUHP atau penipuan dan pasal 372 KUHP atau penggelapan. Kemudian yang ketiga ada aspek sanksi administratif. Untuk aspek hukum perdata, yang pertama, wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan atau kontrak, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 kemungkinan, yaitu karena kesalahan salah satu pihak, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, dan karena keadaan juga memaksa. Untuk yang kedua, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang sifatnya langsung melawan hukum, serta perbuatan yang juga secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum. Pasal 1365 KUHP Perdata mendefinisikan secara sempit perbuatan melawan hukum itu adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Kemudian pasal 1365 KUHP Perdata mengatur barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Untuk perumusannya diserahkan kepada doktrin dan jurisprudensi. Untuk aspek hukum pidana, bunyi UU JK pada bab 10 yang mengatur tentang sanksi pasal 43 ayat 1, 2, dan 3. Barang siapa yang merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi saat berlangsungnya pekerjaan, atau kegagalan dan bangunan setelah bangunan diserah terimakan, maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 10% dari nilai kontrak untuk perencanaan dan pengawasan. Dari pasal ini dapat dilihat penerapan sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan terakhir bila mana terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan karena ada pilihan lain, yaitu denda. Untuk aspek hukum pidana, bunyi pasal 378 KUHP penipuan yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Kemudian untuk bunyi pasal 372 penggelapan berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Untuk aspek hukum pidana, selama ini cedera janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam hal kontrak kerja konstruksi untuk proyek yang dibiayai uang negara, baik itu APBD atau APBN, di mana cedera janji selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan unsur-unsurnya adalah perbuatan melawan hukum, kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian,
kemudian menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam kasus pidana korupsi, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum formil apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Kemudian institusi yang berhak untuk menentukan kerugian negara dapat dilihat di UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam pasal 10 ayat 1 UU BPK yang menyebutkan BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN atau BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Jika BPK menemukan kerugian negara tetapi tidak ditemukan unsur pidana sebagaimana UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nomor UU nomor 20 tahun 2001 dapat diterapkan UU nomor 31 tahun 1999 pasal 1. Bunyi pasal 32 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Kemudian pasal ini memberikan kesempatan terhadap gugatan perdata untuk perbuatan hukum yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Namun perbuatan tersebut dapat dan atau berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kesimpulannya, apabila terjadi kerugian negara, maka upaya penuntutan tindak pidana korupsi bukan merupakan satu-satunya cara. Akan tetapi ada cara penyelesaian yang lain, yaitu cara penyelesaian masalah melalui gugatan perdata. Kemudian untuk aspek sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa, kemudian ada pembekuan izin usaha dan atau profesi, kemudian ada pencabutan izin usaha dan atau profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prioritas pembangunan nasional. Uraian umum. Pembangunan nasional adalah usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batinnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia, maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya, 5 prioritas pembangunan nasional menurut Propernas. Yang pertama yaitu pembangunan sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan keadilan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan. 4. Membangun kesejahteraan rakyat yang meningkatkan kualitas kehidupan dan ketahanan budaya. 5. Meningkatkan pembangunan daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RB Muhammad Hasim Fajri, NIM 2016-228. Saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, yang sering kita sebut APBN. APBN adalah suatu daftar rencana seluruh penerimaan dan juga pengeluaran negara dalam upaya mencapai suatu tujuan, yang umumnya dibuat untuk kurun waktu 1 tahun. Fungsi dan peran APBN. Yang pertama, alat mobilisasi dana investasi. Yang kedua, alat stabilisasi ekonomi. Struktur dan susunan APBN. Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Sejak tahun 2000, Indonesia telah mengubah komposisi APBN dari T-account menjadi E-account, sesuai dengan standar statistik keuangan pemerintah atau Government Finance Statistic. Prinsip dalam APBN. Sejak Orde Baru, APBN disusun atas 3 dasar prinsip. Yang pertama, prinsip anggaran berimbang atau balance budget, prinsip anggaran dinamis, dan prinsip anggaran fungsional. Yang pertama, prinsip anggaran defisit. Yang kedua, prinsip anggaran dinamis. Prinsip dinamis itu ada 2. Yang pertama, anggaran dinamis absolut. Peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan untuk menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan suatu pembangunan dapat tercapai. Yang kedua, anggaran dinamis relatif. Semakin kecil persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri. Yang ketiga, prinsip fungsional. Prinsip-prinsip dalam penyusunan APBN. Aspek pendapatan. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Aspek pengeluaran. Hemat, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.